Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Semangat pagi kami menyapa sahabat KUA Kecamatan dan Pasar Selatan. Mudah-mudahan di hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Anda yang terbaik dimanapun berada. Melanjutkan kegiatan podcast hari ini, kembali kami berdua bersama Ge Indah. Apa kabar Ge hari ini? Sehat? Baik. Baik, sehat selalu. Ya, pasti harus sehat juga. Kita berjumpa di sigap program dari KUA Kecamatan Denpasar Selatan, edukasi dari penyuluh. Pada pagi hari ini tema kita apa pagi hari ini ya? Sugihan Jawa. Sugihan. Oh, karena kita akan menyongsong di hari Galungan. Iya. Kapan itu, Ge? Hari Rabu. Hari Rabu berarti jatuh di tanggal 23 April ya. Iya. Oke, baik. Setelah saya menyapa sahabat KUA Kecamatan Denpasar Selatan, jadi kita langsung straight to the point. Kita hari ini waktu akan saya berikan kepada narasumber kita hari ini, kepada Ge Indah. Silakan Ge, obrolannya Ge. Iya, terima kasih Pak Robi. Baik. Selamat pagi untuk podcast Serasi, semangat konten moderasi dimanapun berada. Kini kita berada di KUA Denpasar Selatan. Tentunya tema hari ini sangat menarik sebenarnya, berkaitan dengan Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Iya, betul. Di mana kita akan menyambut hari suci Galungan yang berangkaian dengan juga Kuningan. Tapi sebelum menyambut itu perlu kita refleksikan diri dulu melalui namanya penyucian diri. Di sini sudah pasti sahabat KUA, sahabat Serasi, semangat konten moderasi pastinya sudah mengenal yang namanya Sugihan Jawa dan Sugihan Bali, dan sudah terimplementasikan di setiap 6 bulan sekali dalam menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan ini. Nah, mungkin sedikit saya berikan apa sih sebenarnya Sugihan Jawa dan Sugihan Bali ini. Nah, Sugihan Jawa dan Sugihan Bali ini hampir sama sebenarnya, tetapi harinya saja berbeda. Di mana Sugihan Jawa lebih dahulu kita lakukan, yakni bertepatan pada hari ini, yaitu hari Kamis Wage Wuku Sungsang. Hari ini jatuhnya. Iya, hari ini jatuhnya. Sedangkan untuk Sugihan Bali itu jatuhnya di Jumat Wage Wuku Sungsang. Itu Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Apa perbedaannya? Pasti selalu bertanya sih, apa sih perbedaannya Sugihan Jawa dan Sugihan Bali? Pastinya sudah sering juga. Antara kan? dua itu ada korelasi tidak? Pastinya ada korelasi. Nah, kalau dilihat dari pengertiannya, Sugihan, katanya bukan berarti sugih ya, tapi mesugi. Sugi itu istilahnya membersihkan diri. Nah, Bali pasti mengerti mesugi itu artinya apa? Ya, kalau saya mesugi itu ini apa namanya? Menyucikan. Iya, kalau mesugi itu istilahnya, kalau saya artikan secara letterlek itu mesugi itu meraup, kita istilahnya membersihkan wajah atau raup wajah. Iya. Ayo lanjut. Jadi mesugi ini istilahnya adalah membersihkan dari mana? Dari alam semesta dulu. Setelah dari alam semesta, yaitu makrokosmos itu dibersihkan, baru yang namanya mikrokosmos, yaitu keesok harinya. Nah, hari ini dah pertepatan dengan Sugihan Jawa yang notabene sering kita lakukan untuk
pembersihan ke alam semesta melalui sesajen ataupun pemeliharaan yang ada di alam semesta ini. Ya, ini kita bisa lihat dari pembersihan seperti apa, pelinggih atau tempat-tempat suci, terus membersihkan rumput-rumput liar yang ada di pelinggih atau apa itu sekitar area pura dan sebagainya, itu dibersihkan dan disucikan dengan apa? Sarana biasanya Banten, Prasita dan Durmagales seperti biasanya yang sering kita lakukan setiap 6 bulan sekali khususnya di daerah saya ya. Kalau di daerah masing-masing itu kembali ke Dreste atau loke rasta atau pada wilayah masing-masing. Ya, karena Banten ataupun kegiatan upacara itu berbeda-beda di masing-masing wilayah. Kita tidak bisa paksakan. Terus di Sugihan Bali itu sudah pastinya adalah membersihkan dari diri kita dulu. Melalui apa? Pembersihan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pembersihan itu dari fisik kita mungkin pernah kotor, kita bersihkan dulu. Kenapa? Penyucian biasanya melakukan pelukatan di keesokan harinya. Melukat, biasanya melukatnya itu ke tempat suci atau tempat yang dimana diyakini memiliki mata air yang suci seperti pantai atau tempat pelukatan titik empul dan sebagainya. Itu yang biasanya kita melakukan pensucian diri seperti itu, yang kita lakukan untuk membersihkan diri dulu, membersihkan mikrokosmos atau badan kita. Baru kita akan menginjak atau menuju yang namanya galungan. Gitu. Itu Pak Robi, jadinya harus perlu pahami dulu. Sebentar, jangan dilanjutkan obrolannya. Iya. Yang ingin saya tanyakan dari Sugihan Jawa dengan Sugihan Bali, kapan pelaksanaan Sugihan Bali? Maksudnya Robi begini, mulai dari jam berapakah boleh dilaksanakan Sugihan Jawa dan mulai jam berapakah boleh dilaksanakan Sugihan Bali? Ya, kembali ke masing atau drestenya atau kembali kepada masing-masing desa adat. Biasanya bisa dilakukan di pagi hari atau ada yang di siang hari, bahkan ada yang sore hari, tergantung pada desa adatnya. Karena di ketentuan kami, kalau saya di Klungkung, biasanya saya lakukan di pagi hari. Karena di pagi hari itu kita mendapatkan kayak hawa-hawa yang hening, tenang, tidak seling berkecamuk lah seperti siang hari itu. Biasanya lebih banyak sih ke pagi hari untuk melakukan ritual berupa memberikan sesajen, ngaturin sude atau banten-banten khusus untuk di Rahina Sugihan Jawa ini atau hari ini. Kalau untuk besoknya di Sugihan Bali hampir sama, tapi khusus untuk diri kita, membersihkan diri kita melalui apa? Penyucian diri dengan mencari tempat suci atau air mata suci seperti itu. Sama sebenarnya. Waktunya pun dari pagi sampai sore itu masih ada waktu pelaksanaan di upacara Sugihan Bali dan Sugihan Jawa tentunya. Iya, kecuali untuk yang Sugihan Jawa itu paling sering adalah sampai sore. Ya, kalau Sugihan Bali itu bisa kembali ke diri kita. Dimana kalau misalnya ada masih bekerja, sore baru pulang atau malam baru pulang, baru di malam harinya mungkin bisa lakukan ritual penyucian diri seperti itu. Tidak ada pemaksaan. Jadi Hindu itu sebenarnya fleksibel. Tidak ada memaksa bahwa harus ditentukan jam ini, hari ini gitu, tidak ada. Tapi harus mengikuti wuku atau pawukon kita sebagai menyambut kerahinan galungan ini. Ada aturan-aturan di wewaran kita. Apa makna? Ini pasti ada makna dari upacara tersebut. Apa makna dari Sugihan dalam Sugihan Bali dan Jawa? Iya. Ini yang saya tertarik mau gali
sebenarnya terkait apa sih pemaknaannya, tujuannya, kenapa adanya Sugihan Bali, Sugihan Jawa itu, yang intinya ya saya berikan kepada podcast Serasi atau semangat konten moderasi dimanapun berada, bahwa Sugihan Jawa dan Sugihan Bali itu intinya adalah menyucikan diri dari lahir, batin, serta alam semesta. Ada dalam konsep kita di agama Hindu atau konsep Trihita Karana, ya, 3 atau penyebab harmonisan di alam, Harmonisasi alam semesta. iya betul, yang dimana baik skala maupun niskala, baik fisik maupun non fisik atau spiritual itu sendiri sebagai persiapan untuk menyambut yang namanya kemenangan dharma atau kebenaran itu sendiri, dan melawan yang nama adharma atau kejahatan pada hari galungan. Makanya kan ada istilah kemenangan dharma kalau udah menyambut galungan. Nah, dharma itu dari mana kita temukan? Ketika sejarah kita lihat, kita feedback dari sejarah ya, kita lihat dari kisah Mayadenawa, di mana dia merajalela di alam ini, di dunia yang sebal di sini, di alam ini, karena melihat bahwa tidak dibolehkan untuk upacara, tidak dibolehkan untuk melakukan sarana upacara, bahkan suguhan sesajen untuk alam semesta. Akhirnya, mohon maaf, ide Betara Indra yang turun ke dunia melawan Mayadenawa. Nah, singkat ceritanya, Betara Indra yang bisa melawan Mayadenawa itu. Akhirnya kita menang. Gitu. Menang itu yang kita aplikasikan dalam bentuk galungan dengan menyambut berupa sesajen, kayak memperingati adanya kayak 17 Agustus. Jadi kita memperingatinya dalam bentuk suguhan, bahwa kita bisa memberikan berupa sesajen kepada Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa, dengan memberikan feedback kita untuk panjang umurnya. Gitu. Umur kita panjang, terus kita diberikan kesehatan, perlindungan, agar kita mendapat keheningan juga. Itulah kita lakukan dalam bentuk penyucian ini. Gitu. Penyucian yang namanya menyambut galungan kuningan. Oke, pertanyaan saya stop. Tadi Ge sudah menyampaikan istilahnya pemaparan tentang Sugihan Bali dan Sugihan Jawa. Historinya itu, ini pasti ada historinya. Iya, Historinya mengapa mengapa itu disebut Sugihan Jawa? Mengapa itu disebut dengan Sugihan Bali? Nah, setelah pertanyaan itu, karena saya ini edukasi atau informasi ini informatif. iya. Saya rasa ini informasi yang informatif untuk didapatkan atau dikonsumsi oleh masyarakat umum, baik oleh pendatang, Iya. sehingga mereka itu, Pak, itu ngapain? Nah, Benar. Pak, itu ngapain? Mereka ngapain? Agar masyarakat bisa tahu lebih dini itu kegiatan apa, Iya, benar. apa, mengapa, kenapa, Iya. itu biar ada Korelasi. bekal, Iya. korelasi. Iya. Nah, barangkali Gak bisa memberikan sedikit ulasan kembali histori dari Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Setelah Gak jawab itu keduanya, silakan Gak lanjutkan pemaparan atau ulasan yang Gak topik yang kita ulas hari ini. Iya. Silakan Gak. Baik, terima kasih Pak Robi. Sebenarnya harus kita sampaikan sebenarnya kepada masyarakat, Betul. apalagi mohon maaf kepada non Hindu, mungkin bule yang sering datang ke Sering. Bali, ya. Bahkan Yang sering saya dapatkan, what are they doing, bro?
ya, Iya, begitu. What benar. are they doing, bro? Iya, benar sekali. Bahkan sering dipertanyakan, apa itu? Ngapain itu? Iya, Kok ada sesajen? Kok Iya. ada ke pantai? iya, Bahkan apa itu? Kok isi apa itu? Maaf, jinah gitu Iya. istilahnya, ada uang Iya. di canangnya. Apa sih maknanya? Apa sih Suatu hari artinya? saya pernah ketemu dengan bule di Pantai Brawa. Ini bulenya dari Rusia. Dia bilang, I never seen before. Dia bilang begitu. It is so fantastic traditions. Dia bilang seperti itu. Nah, dari sana percakapan kami, what are they doing? Dari sana saya edukasikan. Ketika saat itu sedikit ngeblank. Iya. Oleh benar. karenanya yang informasi yang seperti ini mengulik lagi bahwasanya ini informasi awal. Ini apa ini Sugihan Jawa, kemudian apa Sugihan Bali, histori dari kedua ini apa. Nah, setelah ini sampaikan. Sebenarnya kalau histori terkait Sugihan Jawa dan Sugihan Bali, ada yang mengatakan Sugihan Jawa itu datang dari Jawa. Oke. Benar nggak? Baik. Terus yang Sugihan Bali itu memang nggak aslinya dari Bali. Nah, kalau menurut saya terkait kebenaran itu saya belum menemukan, saya belum bisa menggali lebih dalam lagi, perlu kita gali susastra lagi. Nah, kalau kita lihat dari historinya udah tadi saya sampaikan, itu dari kisah Maya Denawa. Kisah di mana dulu di zaman yang masih gelap, di mana masa-masa umat Hindu mengalami kelumpuhan, tidak melakukan sesajen, di mana banyak umat kita, umat manusia umurnya pendek. Raja-raja sempat meninggal di zaman itu, bahkan ada yang mati entah mengapa. Nah, jadinya dari histori yang saya temukan, dari saya pelajari juga, Maya Denawa ini yang merajalela, dia seorang raja di masa dulu. Dia ingin menguasai alam semesta ini, bahwa dia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, sangat ditakutkan oleh warga sekitar, bahkan tidak ada yang berani untuk melawan dia, mengkritik dia maupun melakukan. Dengan kata lain, Maya Denawa itu sakti dong. Iya, di zaman dulu Di ya. zaman beliau masih. Iya sih, di dalam arti kisah zaman ini kisah dongeng sebenarnya. Iya. Ya, tapi itu yang sering disampaikan oleh masyarakat dulu. Nah, Maya Denawa ini memberantas yang namanya sesajen, dalam arti tidak boleh melakukan sesajen, tidak melakukan ritual, tidak boleh melakukan doa, bahkan ada yang melakukan pun doa akan dibantai istilahnya, ditarik, dikasih hukuman gitu. Bahkan ada yang disiksa di masa dulu itu karena ada satu sosok, mungkin entah penasehat bagaimana itu, dari dalam cerita tersebut terdapat bahwa dia sosok yang spiritual, ibaratnya pemangku yang memiliki cenana yang tinggi dan menyampaikan keluh kesah ini kepada Betara Indra atau kepada yang di atas, yang ada di kayangan gitu kan, dalam kisah dongengnya tersebut. Akhirnya Betara Indra pun turun ke dunia untuk membasmi yang namanya Maya Denawa. Nah, membasminya itu dengan perlawanan. Itu betul-betul saya tidak tahu sampai
perbedaan dari sebentar? Apa perbedaan dari tumpeng apa barusan kayak bilang? Wariga. Wariga, kemudian tumpeng landep, kemudian apa lagi satu itu pernah saya dengar? Tumpak wayang. Tumpak wayang. Iya. Apa perbedaan? Sebentar. Biar belum melangkah jauh. Iya. Ini karena ada di benak saya itu ada 3 subtopik tambahan lagi, Iya. sehingga bisa istilahnya bisa mengobati ya dari kalangan masyarakat apa sih yang dinamakan dengan tumpek landap, tumpek wariga, tumpek wayang. Iya. Benar sekali. Sebenarnya banyak yang belum paham tentang apa sih sebenarnya makna tumpak ini. Kok ada tumpak setiap rahina? Ada kalau di dalam kalender Bali pasti udah tahu ada wewaran itu ada buku kita bisa temukan ketika menemui buku landep, buku wariga dan buku wayang. Nah pasti itu kita temukan. Sebenarnya ada lagi satu buku atau tumpak uye lagi satu itu ada. Itu diberikan untuk kepada apa namanya anjing atau peliharaan semuanya itu diberikan. Nah tumpak ini sebenarnya mencerminkan gimana mempertajam pikiran kita, bukan mempertajam hanya untuk apa itu dalam bentuk pisau atau mempertajam hewan atau tumbuhan dan sebagainya, tidak, tapi lebih kepada diri kita gimana mempertajam diri kita dengan apa pengetahuan, dengan kita spiritual kepada Tuhan, mengamalkan ajaran-ajaran nilai Tuhan itu sendiri melalui apa? Melalui sastra agama, mempelajari lontar, entah itu kitab suci Weda dan sebagainya, itu kita pelajari. Nah makanya ada namanya tumpak. Nah, kalau di dalam Rahina Galungan ini pasti adanya tumpak wariga. Wariga ini atau dibilang tumpak unduh, tumpak pengantak dia, ini disimbolkan sebagai cerminan untuk persembahan kepada tumbuh-tumbuhan. Ketika sebelum melakukan prosesi gandungan, ada rangkaian berupa pemberian sajen atau banten kepada tumbuh-tumbuhan dengan dikasihnya colek bubur gitu. Dikasih bubur kepada tumbuhan itu agar ketika menuju hari H tersebut paling lambat itu di penyajian harus kita petik tumbuhan tersebut, yakni misalnya pisang itu kita ambil dari pepohonan di pas penyajian itu sendiri. Itu kita dalam artian berterima kasih sudah memberikan kesempatan kita untuk bertumbuh gitu loh istilahnya. Kita memberikan dalam bentuk, namanya kan kita udah menanam, masa kita nggak kasih pupuk seperti itu istilahnya. Jadi kita harus memelihara itu, merawat dia dengan berupa sesajen itu, bahwa terima kasih sudah memberikan kami apa itu kehidupan ini atau diberikan kesempatan untuk dapat buah yang sangat nikmat. Tolong untuk hadir memberikan buah ini dengan apa namanya setengah matang lah istilahnya, agar kita bisa ambil. Jadi agar kita bisa mempergunakan dengan nikmat pas hari raya gandungan itu sendiri. Itu yang kita berikan kepada tumbuh-tumbuhan gitu. Bukan hanya tumbuhan dalam bentuk pisang saja, tapi semuanya. Kembali lagi ke harmonisasi ya. Iya, itu kembali kepada Trihita Karana itu sendiri. Nah, pertama itu di tumpak wariga. Nah, selain itu ada tumpak-tumpak lain kan, ada tumpak landap. Sebelum kita masuk ke galungan itu ada tumpak landap. Nah, tumpak landap itu sebelum adanya tumpak wariga itu sudah awal atau setelah sinte landap, pastinya muncul landap atau mencerminkan lancipnya diri kita. Gimana kita bercermin pada senjata. Senjata sebagai simbol kita agar kita untuk paham, mengerti bahwa kita melihat apa tuh kayak manga
istilah tajam. Tajam. Nah, dalam artian gimana sih pikiran kita harus tajam seperti pisau atau seperti keris kayak gitu. Makanya itu namanya tumpek landep. Landep untuk prosesi pembersihan diri kepada senjata-senjata tajam, misalnya keris, tombak atau apa yang berkaitan dengan senjata tajam itu. Terus ada tumpek uye yang tadi saya bilang, ada tumpek uye itu dikhususkan untuk mencerminkan atau memberikan pengetahuannya dalam bentuk peliharaan hewan. Makanya kadang tumpek uye itu diberikan potongan untuk kepada semua hewan, baik hewan anjing, kucing, semua yang ada di alam semesta dibersihkan, kita diberikan berupa panjang umur agar umurnya mendapatkan dan bisa baik sama kita, tidak dalam arti tidak menggonggong, tidak biasanya menggigit atau sebagaimana. Itu dalam bentuk penetralan melalui sarana upacara tersebut. Terus sebelum itu ada lagi tumpak tadi wayang. Tumpak wayang. Nah, setelah namanya galungan ini akan muncul tumpak wayang. Kapan? Ketika wuku wayang. Nanti ada di Wawaran itu ada wuku wayang. Nah, ketemulah di hari Sabtu tumpak wayang. Di mana tumpak wayang ini orang yang memiliki, mohon maaf, yang lahir di wayang ini biasanya ada yang mengatakan bahwa dipengaruhi oleh saya lupa, yang berkaitan dengan ke diri kita, tidak bisa mengendalikan diri, kadang sering gimana wayang itu sering berdrama, sering melakukan atraksi di dalam pewayangan itu yang perlu dikendalikan. Makanya kalau orang wayang itu dianggap memiliki buta kala, perlu dinetralkan dengan cara ada namanya istilah sapu leger. Ini upacara khusus bagi orang yang lahir di tempat wayang. Wayang itu seperti gimana seorang memainkan wayang itu sendiri, banyak dramanya, banyak. Makanya sebelum sebelum mengalami hal tersebut, kita perlu adanya pengendalian diri melalui tumpak wayang itu. Nah, makanya ada istilah tumpak wayang, tumpak wariga, tumpak uduh atau tumpak uye, seperti itu makanya. Barulah kita menuju yang namanya galungan itu sendiri. Oke. Subtopik saya stop. Kemudian saya akan kasih waktu untuk ini lagi pelanjutan pemaparan yang tunda tadi. Iya. Nah, setelah 2 menit nanti kita lanjutkan dengan Q&A. Iya. Yang paling tidak saya sudah siapkan dengan Q&A ada 4, kurang lebih ada 4 yang saya siapkan Q&A. Lanjut, Ge. Ya, sedikit saya sampaikan. Mungkin kita bisa lihat dari makna filosofisnya ya. Makna filosofis dari Sugihan Jawa dan Sugihan Bali pastinya udah sering dikontekskan dalam kehidupan kita. Sugihan Jawa pastinya menuju pada jiwa gitu dibilang. Ada yang bilang seperti itu, atau dalam bahasa sesepuh atau roh itu sendiri dalam jiwa. Jadinya kita gimana cara membersihkan jiwa kita atau jiwa manusia kita agar layak diterima oleh ide yang lebih dewasa sebelum atau menuju yang namanya galungan itu sendiri. Nah, di dalam susastra Lontar Sudari Gambo yang saya dapat temukan di sini, yakni ada 5 dina mapisan ring rahina kemis wangi susang baparsida nyuciang ring jiwatma tang wetan duwe ring anggo. Jadinya arti
harus bersihkan diri melalui apa yang pembersihan di alam semesta dulu, kehendangan pikiran, membersihkan alam semesta dulu. Udah bening nih, udah bersih nih rumahnya di, mohon maaf, merajaan gitu istilahnya di dalam lingkungan Hindu, ada merajaan, dibersihkan dulu merajaannya biar hening, biar bersih. Ketika itu bersih, hening, baru dah kita melakukan yang namanya penyucian diri melalui kehendangan atau meditasi. Itu yang sering kita lakukan saat samadhi dalam agama Hindu, itu di dalam lontar Sundarigama. Nah, dari cara pelaksanaannya tentunya udah pasti sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan 6 bulan sekali sudah sering kita lakukan, yakni pertama ada melakukan persembahyangan di tempat suci atau sanggah, merajan, atau dibilang kebulan kayak gitu. Terus ada pembersihan diri secara jiwa dengan cara apa? Pengampunan, memohon Tuhan atau apa, biasanya kan orang-orang Bali biasanya curhatlah kepada Tuhan itu sendiri melalui persembahyangannya dengan apa? Meditasi, keheningan pikiran yang tadi saya bilang. Terus adanya ngambil tirta dari kemulan atau sanggah merajan, kita percikan ke dalam diri kita agar kita dibersihkan, agar kita hening gitu. Setelah itu baru adanya melakukan introspeksi diri. Tata pelaksanaannya dari segi Banten sudah sering dilakukan, yakni ada namanya Banten Prasita atau Banten pembersihan diri, terus ada Banten Pejati, Daksina, Anjuman, dan titik pengelukatan yang biasa sering kita gunakan setiap hari. Itu yang paling umum yang sering dilakukan oleh masyarakat. Terus ada di Sugian Bali juga. Di Sugian Bali juga saya temukan di Susastra Agama, salah satunya yang saya temukan yakni Lontar Purana Bali Dwipa, di mana dia mengatakan bahwa wiwit tering lahirnya suka Kliwon Sungsang atau keesokan harinya di hari Jumat Kliwon Sungsang wajib ngujang buana agung ring rika kala punika buana satu. Artinya mulai hari Jumat Kliwon sudah wajib membersihkan diri dan alam semesta ya, agar menjadi suci gitu. Alam semesta ini yang menjadi lingkup utama kita agar kita hening, agar kita sama kayak tadi di Sugian Jawa, kita harus bersihkan dulu. Ketika udah bersih, udah hening, baru kita lakukan sembahyang. Sama juga di Sugian Bali juga sama, yakni keheningan diri. Keheningan diri ini mengacu pada pembersihan Buana Agung, alam semesta yang sangat megah, jagat raya yang luas, yang tidak bisa kita batasi ya. Kita sebagai manusia yang memiliki keterbatasan tentunya tidak bisa melewati kemegahan Tuhan itu. Jadinya kita harus membersihkan secara dunia skalanya atau dunia yang seperti rumah, pekarangan, lingkungan, dan benda-benda yang ada di contohnya kayak di rumah saya di Kelungkung, pasti ada yang merajan dibersihkan. Terus gedung suci atau gedung kamar suci istilahnya di dalam lingkungan keluarga. Tata caranya juga sama, membersihkan pekarangan rumah. Terus ada persiapan mulai menjejahitan, membuat sampian atau sebagainya. Biasanya kan bagi umat Hindu udah mulai nih, sekarang udah prepare nih, dari kemarin sebenarnya udah prepare sampai sekarang, besoknya juga prepare, bahkan sampai hari hanya itu galungan sudah mulai yang namanya ngaturin prasita atau membersihkan alam semesta berupa persembahan Banten, itu hias pratima dan sebagainya, ngaturan Banten dan sebagainya. Itu udah dirangkai dari sebelum Sugian Jawa sampai hari hanya itu galungan gitu. Dari rangkaian Sugian Jawa, Sugian Bali, lanjut ada yang namanya penyekeban. Penyekeban itu jatuh di hari Sabtu, Wanis. Menyekep artinya ketika kita udah metik buah itu disekep ya, dalam arti kalau pisang itu kan biasanya pakai karbit ya. Nah, itu kita disekep dia menggunakan bahan alami
terus adanya terakhir penampahan itu pastinya Penampahan Galungan, Iya. kemudian saya pernah dengar dengan penampahan Kuningan, iya begitu. iya penampahan Galungan udah pastilah nampah, mohon maaf non halal nih yakni babi, ya pastinya dibikin lawar, dibikin apa namanya tuh komoh dan sebagainya yang beragam sekali untuk memeriahkan rangkaian Galungan itu sendiri. Terus terakhir adanya hari H itu sendiri yakni Galungan. Jadi pas hari H itu tidak melakukan yang namanya masak, paling cuma masak nasi yang untuk pada umumnya seperti itu, dan langsung melakukan sesajen kepada apa tuh namanya, kepada alam atau kepada pute kalo dan sebagainya gitu, dibersihkan pas hari H itu. Oke, sekarang pertanyaan yang saya mau shortcut. Pertanyaan yang terakhir, saya tadi bilang ada 4 pertanyaan Iya. karena kita ingin untuk biar tidak terlalu banyak dan durasi. Saya pikir biar tidak kesiangan. Jadi satu pertanyaan yang mencakupi dari kesemuanya itu yang bisa saya ulik adalah apakah makna simbolis dari suguhan Jawa? Setelah Gek jawab itu pertanyaan yang terakhir, mohon Gek nanti closing statement. Silakan. Apa makna simbolis dari Sugihan Bali? Apa makna simbolis dari Sugihan Bali? Sugihan Bali simbolisnya sudah pasti sama seperti Sugihan Jawa, itu yakni pembersihan alam semesta. Oke. Nah, Sugihan Jawa makrokosmos, Oke. Sugihan Bali mikrokosmos. Intinya adalah membersihkan alam semesta dulu, baru ke diri kita, yaitu badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita bersihkan dulu kita melalui tempat suci atau ke tempat mata air yang suci, itu kita sucikan dulu. Ketika sudah suci, udah hening, baru kita mulai kayak ibaratnya mentaki-taki, mulai membuat sarana upacara dan dilanjutkan prosesi kayak mendampah Galungan dan memasang penjor, dan di hari hanya itu yakni Galungan, seperti itu. Oke, baik. Saya rasa pertanyaan yang saya lontarkan sudah terisi dan sudah terjawab semua. Mohon kiranya Gek memberikan closing statement dari kegiatan podcast kita hari ini yang bertajuk dengan Suguhan Jawa dan Bali sebagai penyucian diri menjelang Galungan. Silakan Gek. Ya, terima kasih Pak Robi. Mungkin sedikit closing statement ya kepada umat Hindu Sedharma dimanapun berada, dari KUA Denpasar Selatan. Saya memberikan bahwa Sugihan, sudah saya sampaikan juga, Sugihan Jawa dan Bali ini artinya mesugi, membersih. Intinya membersih dulu, membersihkan diri. Ketika diri kita sudah bersih, alam semesta sudah bersih, dalam arti lingkungan sudah bersih, pastinya pikiran kita akan hening. Pikiran kita akan mengalami yang namanya tidak terombang-ambing. Udah kelihatan clear, udah bersih, pastinya pekerjaan pun akan beres secepat mungkin kan. Kalau belum dibersihkan, masih ruwet dan sebagainya, jamin tidak akan kelar tuh pekerjaannya. Baik. Nah, jadi perlu namanya pembersihan diri. Nah, ini berkaitan juga dengan yang namanya konsep Trihita Karana. Ya, intinya adalah mengharmoniskan alam semesta. Harmonisasi alam semesta. Ya, baik itu dari konsep rayangan, pawongan, dan palemahan. Hubungan baik kepada Tuhan, kepada sesama manusia, dan terakhir ke alam semesta. Ya, ke alam kita sendiri. Seperti itu. Intinya harmonisasi. Ya, gitu. Baik, sahabat KUA Kecamatan Denpasar Selatan, saya rasa kegiatan kami di podcast Serasi Semangat Konten Moderasi pada pagi hari ini cukup kami sampai di sini. Kami berdua mohon diri,
Saya dengan Robi Ismail bersama Gia Indasari yang bertugas pada podcast hari ini. Apabila sekiranya kegiatan podcast hari ini berdampak positif, kami mengharapkan kepada sahabat KUA agar memberikan komentar atau timbal balik dengan men-share kegiatan kita pagi hari ini. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dari tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan, kami mohon pamit. Om Santi Santi Santi. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam.